Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam, Pak silakan duduk. Kasih dok. Ya. Baik, selamat pagi Bapak. Perkenalkan, saya Nadia, saya tugas medis pada pagi hari ini dengan Bapak siapa? Saya Danu dok. Bapak Danu. Usia berapa tahun Bapak? Saya 24 tahun. 24 tahun. Ini saya panggil Mas aja ya. Oh iya. Oke, Mas Danu. Mas Danu tinggal di mana? Saya tinggal di Taman Tirto dok. Di Taman Tirto. Tinggal siapa? Di rumah atau di kos? Saya ngontrak sama teman-teman saya. Ngontrak dengan apa kerjaannya? Saya mahasiswa dok. Mahasiswa ya, oke. Oke, Mas Danu, apa yang bisa saya bantu pada pagi hari ini? Saya tuh ini dok, ada nyeri di perut sini, ya di daerah besar. Oh, Terus dari kemarin itu kemudian tiba-tiba menjalar ke daerah sini dok. Berarti nyerinya dari pusar ya awalnya, Iya. lalu pindah ke Kanan sini. kanan bawah. Kanan bawah. Oke. Lalu tuh nyerinya sudah berapa lama, Mas Danu? Nyeri sejak kemarin sore dok. Sejak kemarin sore. Iya. Oke. Sore. Nah, selama nyeri dari seharian itu sudah dilakukan apa? Sudah diobati apa? Kalau diobati belum sih dok? Belum ya. Belum. Lalu apakah ada hal-hal yang Mas Danu lakukan untuk misalkan memperbaiki atau biar mengurangi rasa sakitnya? Untuk mengurangi rasa sakit biasanya kalau kemarin tuh saya ini udah pakai minyak kayu putih. Pakai minyak kayu putih. Iya. Lalu gimana? Ya agak reda sedikit. Agak reda sedikit Iya. gitu. Oke, berarti dengan minyak kayu putih agak reda ya. Nah, lalu untuk ini Mas Danu, apa ada hal-hal yang Mas Danu lakukan yang malah dia bikin makin sakit? Itu perut Mas Danu? Mungkin saat itu dok, saat BAB Saat BAB itu gimana? malah kalau pas mengejar tuh tambah sakit. Oh, dok. pas mengejar tambah sakit. Iya. Ya, oke. Oke. Nah, Mas Danu, apakah ada keluhan lain mungkin selain nyeri di perut? Nggak ada sih. Nggak ada ya. Oke. Lalu apakah Mas Danu punya keluhan yang sama waktu dulu itu? Dulu belum pernah. Belum pernah, berarti baru pertama kali ya Mas Iya. Danu? Oke. Lalu apakah di anggota keluarga Mas Danu ini ada yang mengeluhkan keluhan yang serupa? Nggak ada dok. Nggak ada. Oke, lalu apakah di anggota keluarga Mas Danu ini ada yang punya penyakit gula? Penyakit gula nggak ada sih. Nggak ada. Atau tensi, tekanan darah tinggi? Nggak ada juga. Nggak ada, oke. Lalu nih Mas Danu, ngomong-ngomong kan Mas Danu mahasiswa nih, gimana mungkin keadaan di lingkungan kampus? Baik-baik saja atau ada beberapa hal yang bikin Mas Danu stres? Ya mungkin karena kepadatan ya dok, kepadatan jadwal, jadi saya juga capek sampai kos saya sampai rumah juga itu sering ya gampang capek aja dok. Gampang capek ya, mungkin stres juga mungkin. Iya. Oke. Kalau nih Mas Danu untuk pola makannya seperti apa? Kalau pola makan sih ya biasa-biasa aja dok. Biasa aja. Mungkin sering makan di rumah, di kontrakan atau di luar? Kadang-kadang sih saya jajan, terus ya biasanya jajan sih dok. Biasanya Iya. jajan ya, oke. Lalu Mas Danu rutin olahraga nggak? Olahraga jarang sih. Jarang ya? Jarang. Oke, jarang olahraga. Lalu maaf nih Mas Danu, apakah Mas Danu merokok? Enggak. Atau minum minuman beralkohol? Enggak. Oke, tidak ya. Oke, nah Mas Danu nih saya akan tanyakan beberapa keluhan yang barangkali Mas Danu juga rasakan tapi Mas Danu lupa gitu ya. Apakah Mas Danu merasa pusing atau telinga berdenging atau sakit telan? Enggak. Nggak ada. Lalu apakah sesak? Sesak nggak ada. Nggak ada. Terus buang air kecilnya lancar? Iya lancar. Lancar. Lalu tuh buang air besarnya gimana nih Mas Danu? Buang air besar ya biasa dok, lancar. Biasanya Ya. lancar. Untuk maaf tinjanya sendiri gimana? Tinjanya ya normal dok, Normal biasa. ya, oke biasa. Oke. Lalu untuk warnanya gimana? Warnanya Normal biasa. juga, biasa ya. Biasa. Oke.
ada jadi gampang capek. Gampang capek ya. Terus untuk berat badannya sendiri, Mas Danu apakah ada perubahan yang signifikan? Berat badan nggak ada perubahan. Nggak ada perubahan ya, oke. Baik, oke Mas Danu. Jadi saya simpulkan ya dari perbincangan kita tadi bahwa Mas Danu mengeluhkan nyeri di perut bagian kanan bawah pertama ya, sudah seharian ini dan sempat diobati dengan minyak kayu putih dan cukup mereda tapi tidak menyembuhkan seperti yang Mas Danu. Tidak pernah mengeluhkan keluhan serupa di dahulu dan tidak ada anggota keluarga yang menderita penyakit serupa. Begitu, apakah ada yang ingin tambahkan Mas Danu? Oke, kalau tidak ada, jadi setelah ini kita akan melakukan pemeriksaan fisik ya. Nanti Mas Danu silakan untuk membuka baju bagian atasnya dan berbaring di bed. Nah, apakah Mas Danu bersedia untuk melakukan pemeriksaan fisik? Iya, bersedia. Kalau bersedia, silakan Mas Danu untuk bersiap, sambil saya juga bersiap ya. Setelah menyiapkan pasien, kita dapat melakukan tindakan cuci tangan. Setelah itu kita lakukan pemeriksaan abdomen. Yang pertama yakni inspeksi. Inspeksi dilakukan dengan melihat keseluruhan lapang abdomen. Dilihat untuk warna kulitnya apakah ada yang berbeda, bila ada disebutkan. Lalu apakah ada tanda-tanda peradangan seperti kemerahan. Lalu apakah ada benjolan dan luka, bila ada disebutkan. Selanjutnya kita lakukan auskultasi. Auskultasi dapat dilakukan terlebih dahulu di 4 titik untuk mengetahui apakah keseluruhan dari lapang abdomen ada bising ususnya. Kalau sudah ada di 4 abdomen, maksud saya di 4 lapang abdomen, kita bisa memfokuskan di 1 lapang abdomen saja, di 1 kuadran abdomen saja untuk mendengarkan selama 1 menit. Terlebih dahulu stetoskopnya dihangatkan. Baik, untuk bising usus atau klik glugasnya ada 11 kali dalam semenit tadi, jadi masuk dalam rentang normal ya Mas Danu. Selanjutnya kita lakukan perkusi di 13 titik. Sakit? Iya. Oke. Sudah di 13 titik, kalau kita lakukan perkusi hepat. Kita bisa ambil dari bawah papila mami. Sini mulai redup ya.
ditempani. Jadi sekitar ini mungkin bisa di kira-kira 6,5 cm untuk batas pembus kanan hepar. Namanya 6-8 cm. Terus setelah itu kita lakukan perkusilian di sebelah kiri, linea axillaris anterior di kosta ke-8 hingga ke-9. Lalu kita kasih tarik nafas Mas Danu. Oke, maka habiskan lagi. Ya, tidak ada pembesaran nien. Selanjutnya adalah palpasi. Jadi kita akan mempalpasi dengan 2 cara, yakni superficial dan profunda di keempat quadrant abdomen. Jadi nanti Mas Danu saya akan menekan beberapa bagian di abdomen atau di perut Mas Danu ya. Nanti kalau misalkan ada nyeri, tolong kasih tahu saya. Nah, perlu diingat bahwa kita tidak boleh percaya pada perkataan pasien saja, kita juga harus melihat juga ekspresi kesakitan dari pasien. Ya, sebelumnya kita hangatkan terlebih dahulu tangannya. Yang pertama, palpasi secara superficial. Jadi enggak? Jadi? Enggak. Enggak. Oke. Kayak profunda. Sakit? Iya. Oke. Dia ada nyeri di quadrant kanan bawah. Ini kita lakukan palpasi hepar. Silakan tarik nafas Mas Danu. Hembuskan. Jadi ini tidak ada pembesaran hepar dan pinggirnya teraba halus. Selanjutnya palpasi nien. Silakan tarik nafas. Hembuskan. Ini tidak teraba pembesaran nien. Lalu kita palpasi aorta. Tidak ada teraba pulsasi atau pembesaran aorta. Mas Danu tadi sudah buang air kecil ya? Iya, sudah. Oke, saya akan palpasikan kemihnya. Tidak membesar, tidak ada benjolan juga, halus. Setelah itu kita lakukan pemeriksaan Murphy. Jadi tidak Mas Danu? Tidak. Tidak ya. Kita melakukan pemeriksaan Robinson. Jadi? Nyeri dong. Oke, Robinson-nya positif. Tomek Bruni. Jadi? Nyeri dong. Nyeri, oke. Selanjutnya kita melakukan pemeriksaan obturator dan psoas sign. Silakan Mas Danu. Ya, saya ini yang sebelah kiri ini diluruskan saja. Oke. Nanti kalau merasa sakit bilang ya. Iya dok. Mas Danu di maskan, oke. Kan sakit bilang ya. Sakit? Sakit dok. Oke. Itu Mas Danu, nanti tolong untuk yang tungkai sebelah kanannya diangkat ke atas dan dilawan tahanan dari tangan saya ya. Silakan. Sakit? Sakit dok. Oke, sakit ya. Dan untuk psoas sign dan obturatornya positif. Baik, selanjutnya kita lakukan pemeriksaan undulasi. Baik Mas Danu, saya minta tolong ya untuk mendekatkan kedua tangannya seperti ini dan letakkan di tengah perut. Iya dok. Baik. Selanjutnya kita lakukan undulasi. Dirasakan apakah ada getaran? Tidak ada. Oke, bisa disimpan lagi tangannya Mas Danu. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan asites. Mas Danu bisa berbaring ke sebelah kiri, mungkin miring. Oke, timpani semua silakan. Nanti asitesnya dibagi ya. Setelah itu dilakukan palpasi ginjal. Sini.
tidak membesar. Lalu untuk ginjal sebelah kiri kita lakukan dengan berpindah posisi ke sebelah kiri pasien. Kalau tidak bisa, di skip saja. Selanjutnya kita minta pasien untuk duduk. Mas Danu silakan untuk duduk. Kita akan lakukan pemeriksaan cocok ginjal. Oke. Ya, Mas Danu kalau nanti terasa sakit bilang ya. Sakit ya Mas? Sakit dok. Sakit ya? Enggak. Ya, oke, silakan. Itu pemeriksaan abdomennya sudah selesai ya Mas Danu. Sekarang silakan Mas Danu untuk berpakaian kembali sambil kita nanti berbincang kembali tentang hasil dari pemeriksaannya, oke? Iya dok. Ya, baik Mas Danu, tadi kita sudah melakukan pemeriksaan fisik ya. Jadi dari pemeriksaan fisik tadi kita dapatkan adanya nyeri tadi ya Mas Danu di kuadran kanan bawah. Lalu tadi juga Rovsing sign-nya positif, McBurney sign-nya positif, tadi Mas Danu mengalami nyeri. Lalu obturator sign dan Soles sign-nya positif. Dan ketika saya gerakan kakinya, Mas Danu mengalami sakit. Dan ketika Mas Danu mengangkat kaki dan saya tahan, Mas Danu merasa sakit gitu ya. Nah dari tanda-tanda tersebut, maka ini kami curiga nih Mas, masih curiga bahwa Mas Danu kemungkinan besar mengalami apendisitis akut seperti itu Mas Danu. Nah untuk memastikan lebih lanjut, kami membutuhkan pemeriksaan yang lebih dalam lagi seperti menggunakan apendikogram seperti Mas Danu ya. Nanti barangkali untuk terapinya akan dikonsultasikan kepada spesialis bedah. Seperti itu, Mas Danu, apakah ada yang ditanyakan? Enggak. Tidak ada ya, kalau tidak ada nanti akan saya bawa surat rujukannya ke spesialis bedah ya Mas Danu. Kalau begitu saya cukupkan sekian, semoga lekas sembuh ya Mas Danu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.